Halo semuanya, Shalom. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi kita PJOK ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021 dan semoga di tahun yang baru ini kalian menjadi anak yang jadi lebih baik lagi, anak-anak yang rajin, anak yang taat kepada orang tua, taat kepada guru gitu, dan anak yang menjadi produktif gitu, dan tidak lagi malas-malasan gitu. Meskipun di masa pandemi ini ya kalian sudah berada di zona nyaman yang tadinya dulu awal-awal masa pandemi kalian pengennya masuk sekolah kapan-kapan, sekarang sudah setahun lebih kalian sudah menjalankan belajar online di rumah dan kalian sudah nyaman ya di situ. Jadi bangun sesuka hati, terus mengerjakan tugas sesuka hati, ulangan pun bisa kerjasama ya. Itu ya saya harap semoga di tahun 2021 semuanya dapat berubah menjadi hal yang lebih baik lagi, amin gitu. Dan kalian tetap sehat-sehat terus gitu, tetap taati protokol kesehatan COVID-19, keluar kemana-mana pakai masker, selalu cuci tangan, selalu kemana-mana pulang mandi gitu, pokoknya harus selalu bersih. Dan jangan lupa kalian menjaga kondisi pola tidurnya, pola makannya, dan juga harus tetap konsumsi vitamin supaya tubuh kalian sehat terus, bugar terus gitu, dan jangan sampai kalian sakit seperti itu. Nah, kita melanjutkan pembahasan materi kita PJOK bab 9. Nah, kenapa kita masih belum masuk ke bab 7 senam lantai gitu? Karena saya masih mencari waktu supaya mencari solusinya supaya aktivitas senam lantai ini bisa dipraktekkan dengan aman dan juga terpantau, karena takutnya kecemplak atau bagaimana. Kalau di rumah kan ya takutnya kalau nggak ada orang tua, minim pengawasan, tiba-tiba lagi guling depan, kena barang, kena TV, pecah, jepret gitu, kan bahaya. Kalau nggak kecemplak lehernya, terus patah, meninggal kan, aduh jangan sampai ya gitu. Takutnya kita menghindari hal-hal yang ditakutkan, yang dikhawatirkan gitu. Nah ya pet-petnya kalau sampai nanti akhir mendekati PAS, nanti akhir semester nanti ya nggak ada waktu lagi, ya udah mau nggak mau kalian video presentasi prakteknya seperti itu. Nah, silakan buka buku kalian di bab 9 halaman 107. Nah, penting sekali kalian menyimak sambil membawa bukunya, karena kenapa? Gini, apa yang pembahasan setiap kalimat itu ya itu perlu, jadi kalian baca, terus apa yang nggak ngerti langsung saya bahas gitu, langsung saja ya. Bahaya pergaulan bebas. Nah, nih jadi kenapa di kelas 8 sudah mendapatkan materi ini pergaulan bebas ini, supaya kalian tahu pergaulan bebas itu apa sih, terus habis itu kenapa berbahaya. Nah, remaja merupakan bagian dari makhluk sosial yang suka berkelompok. Remaja pasti gitu, dan bergaul dengan sesama anggota kelompoknya atau individu lain. Biasanya cari pertemanan, cari pengakuan, kelompok geng-geng gitu. Kalau remaja senangnya gitu, bergaul. Tapi kalau semakin dewasa nanti kalian semakin mengenal yang namanya insecure gitu. Jadi ya saling jaga satu dengan lain, bahkan lebih suka menyendiri. Itu kalau udah fase-fase dewasa gitu. Ya, tapi kan karena kalian masih remaja, kalian lebih suka berkumpul, bermain bersama gitu. Dalam pergaulan tersebut tentu banyak ditemui berbagai interaksi, baik bersifat positif maupun negatif. Seiring berkembangnya zaman, pergaulan pun semakin bebas dan kebablasan. Nah, karena kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi, semakin banyak kemudahan akses yang didapat, disitulah hal-hal yang negatif masuk. Budaya Barat, budaya Korea, sebenarnya itu semuanya positif. Tapi karena kalian terlalu menjurus ke sana, ya budaya Barat dengan ketidaksopanannya, maksudnya kan kita kan budaya timur sopan, contohnya misalnya kan dari pakaian, dari tata bahasa. Itu kan kalau budaya Barat kan pakaiannya minim, budaya bahasanya ya seperti itu. Lanjut. Pergaulan pun makin bebas dan bebas. Tidak hanya terjadi pada remaja, orang dewasa pun dapat menjadi bagian dari pergaulan bebas. Saya pun bisa gitu. Orang tua kalian pun bisa. Asalkan kalau semuanya tetap, maksudnya tetap berpikiran baik, dan tetap mempunyai prinsip, dan tetap rajin taat ibadah. Pokoknya kehidupan sosial dan rohaninya bagus. Itu terhindar dari pergaulan bebas. Sebenarnya gini, pergaulan bebas itu bukan
bukan yang menghampiri gitu, tapi bagaimana respon kita gitu, tindakan kita, apakah kita yang menghampiri atau kita yang tidak menghampiri. Jadi bukan pergaulan bebas yang datang, tapi bagaimana sikap kita, apakah kita ke sana atau kita jangan, seperti itu. Nah, jadi perlunya pengawasan dan wawasan yang luas tentang pergaulan yang bebas. Contohnya kan gini, meskipun teman-teman kalian pada memakai narkoba, ini tergantung kita gitu. Ya kita nggak usah ya, kalau perlu nggak usah temenan gitu. Kalau kalian mau temenin ya kalian harus tegur teman kalian, jangan pakai narkoba. Pokoknya ada aja alasan supaya kalian tidak menjadi teman lagi. Kalau kita tegur, udah cukup, jangan pakai narkoba gitu. Tapi kalau teman kalian masih tetap pakai, ya udah kita sudah akhiri end gitu. Dampaknya pun berkembang ke berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu pergaulan bebas diidentikan dengan pergaulan yang bersifat negatif dan dapat merusak generasi bangsa. Karena berbagai aspek itu maksudnya aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya. Contohnya kan gini, kalau aspek ekonomi ya kan kalau narkoba kita butuh uang gitu. Segala tindakan yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang dengan berbagai cara apapun itu dihalalkan untuk mendapatkan narkoba. Itu dampak aspek ekonominya, sehingga terjadilah pencurian, perampokan hanya untuk narkoba. Itu tuh melenceng, nggak boleh. Terus habis itu yang kedua aspek sosial, yang kalau orang udah pakai narkoba, aspek sosialnya tuh udah nggak baik karena urak-urakan gitu, seenak jidatnya dia gitu, nggak tahu jidatnya enak atau enggak tuh. Pokoknya sesuka hatinya gitu, ugal-ugalan. Apalagi kalau yang udah mabuk, nah, dan dia bisa melakukan segala aktivitas apapun ya untuk dengan ya di luar nalar, di luar logika. Dan kalau aspek rohani itu ya apalagi ya, orang yang udah kayak gitu ya udah mana ingat tentang dosa sih, mana ingat Tuhan gitu. Apa sebenarnya pergaulan bebas itu? Apa saja bahaya dari pergaulan bebas dan bagaimana cara mencegahnya? Marilah kita pelajari bersama-sama pada pelajaran ini. Nah, jadi tujuan ini adalah supaya kalian memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pergaulan bebas ini, supaya kalian bisa mengetahui caranya untuk menghindar bahkan menolak seperti itu. Nggak hanya menghindar, kalau menghindar kan ya itu belum di kita tapi kita sudah pergi. Kalau menolak itu udah di kita tapi kita tolak, seperti itu. Nah, lanjut inti materinya ada hakikat pergaulan bebas dan dampak pergaulan bebas. Nah, di pembahasan ini saya hanya membahas satu halaman di halaman 108 gitu, karena kita PJOK 2 kali pertemuan, agama 2 kali pertemuan dalam seminggu, dan otomatis waktunya lebih fleksibel dan waktu kalian untuk mengerjakan tugas lebih fleksibel seperti itu. Nah, silakan buka di A, hakikat pergaulan bebas. Kalian melihat tabel. Nah, menurutmu apakah pergaulan bebas itu yang paling atas? Apakah pergaulan bebas di bawahnya adalah akibat dari pergaulan bebas? Ada penggunaan narkoba, miras, ada penakalan remaja dan kriminalitas, dan paling bawah adalah seks bebas gitu. Ini hati-hati. Bahkan di umuran SD pun udah bisa yang namanya seks bebas. Kalau pengetahuan kalian kurang akan itu, kalian akan terjerumus seperti itu. Bahkan di SD pun sudah mengenal yang namanya seks pornografi, SMP pun sudah mengenal. Jadi kalau kalian tidak diawasi dan tidak dibimbing, aduh, ini yang kegiatan-kegiatan yang dikhawatirkan itu kalian akan melakukannya, dan itu yang menimbulkan pencemaran, itu ya dosa, ya orang tua kalian yang malu karena ya masa pacarannya pegang-pegangan gitu, pacaran cium-ciuman, itu tuh nggak boleh. Itu tuh budaya barat yang masuk ke timur, yang itu yang sebenarnya harus ditolak seperti itu. Karena kenapa? Itulah pengaruh pergaulan bebas gitu, karena tidak adanya filter, tidak adanya yang mengawasi, tidak adanya yang menuntun, tidak adanya yang menyaring semua yang budaya-budaya itu masuk gitu. Kalau tidak adanya filter itu, ya filter itu adalah filterisasi yang menyaring itu, maka semuanya akan diterima semua mentah-mentah baik-baik, terus diikuti dengan berdalih keren, mengikuti perkembangan zaman. Karena nggak semuanya perkembangan zaman itu harus diikuti.
Makanya butuhnya adanya orang tua, agama, terus guru-guru gitu. Semuanya itu untuk memfilter kalian semua, menjaga kalian semua dari budaya-budaya yang masuk dalam diri kalian, supaya kalian tuh ngerti mana yang harusnya dilaksanakan, mana yang enggak, seperti itu. Nah, lanjut. Masa remaja merupakan masa penting bagi tumbuh kembang seseorang. Biasanya pada masa remaja ini emosi muncul belum stabil atau sulit dikendalikan. Makanya kan kalau di masa remaja itu kalian meluap-luap emosinya. Kelihatan waktu pelajaran PJOK, kalau kalian olahraga semangat banget gitu, lari, terus kalau di kelas lompat sama posisinya semangat, nyanyi, terus kalau main benteng apalagi itu semangat. Itu karena wajar, hormon tubuh kalian tuh, emosi kalian tuh meluap-luap tingkat gitu. Jadi mengapa saya pelajaran di olahraga sangat saya kerasin seperti militer, terus kalian harus push up dulu, sit up dulu, lari berapa kali, supaya itu emosi kalian tuh tersalurkan di hobi, di kegiatan tersebut. Karena kalau kalian tersalurkan di kegiatan tersebut, itu sudah terpuaskan. Jadi kalau sudah terpuaskan itu ya sudah aman gitu. Karena kalau yang gue mau main gitu, terus tapi akhirnya kalian sudah puas main, udah jadinya ya kalian ya nggak tersalurkan ke yang lain gitu. Misalkan contohnya kan kalau kalian masih ada effort menggebu-gebu, terus aduh gue ngapain nih gitu, semangat banget, yaudah gue berantem dah tawuran, jangan seperti itu. Nah, pada awal masa keremajanya tidak sedikit remaja yang goncang jiwanya dan salah dalam bergaul atau mencari teman. Nah, ini kan kadang teman yang mana aja lah gitu ya. Bahkan ada beberapa kalian itu yang dapat teman dari sosmed, entah itu nggak tahu siapa gitu, dari grup apapun itu, dari perkumpulan apa, anim apa gitu. Yang itu hati-hati, jangan sampai kalian toksik, jangan sampai kalian ke bawah pengaruhnya, karena itu berbahaya buat kalian. Ingat, kalian itu anak Tuhan, kalian harus menjadi dampak yang baik supaya kalian jangan sampai terpengaruh oleh yang jelek-jeleknya gitu. Kan jadi badan agama nih, badannya itu PJOK. Nah, dalam pergaulan remaja, kebutuhan untuk dapat diterima bagi setiap individu merupakan satu hal yang sangat mutlak sebagai manusia sosial. Karena remaja itu pengen diakui, remaja itu pengen diterima di manapun, di apapun gitu. Status sosial dia tuh pengen diakui gitu. Dia tuh pengen dilihat siapa dia di mereka gitu. Remaja. Pergaulan bebas yang diambil dari budaya barat tentu berbeda dengan budaya Indonesia yang menunjukkan tinggi budaya timur dan nilai-nilai luhur Pancasila. Itu yang sudah saya bahas di awal. Pergaulan remaja Indonesia merupakan pergaulan bebas yang dibatasi oleh norma-norma agama dan nasihat orang tua yang membudaya dan menjadi tradisi. Nah, itu pentingnya agama dan orang tua serta kita guru-guru itu membimbing kalian seperti itu. Meskipun demikian, seringkali pergaulan remaja ini saat ini cenderung mencemaskan. Ketika pergaulan seperti layaknya kehidupan keluarga yang akrab, pengaruh negatif dari salah seorang teman dapat mempengaruhi teman-teman di kelompok pergaulannya. Jadi karena circle-nya, kalian sudah mendapatkan teman-teman yang sudah kalian anggap keluarga sendiri, sehingga keluarga sendiri itu contohnya salah satunya teman kalian berbuat salah itu karena kalian anggap biasa aja gitu, karena ya solid gitu ya, kita sudah sama-sama menjadi itu. Nah, itu pertemanan yang salah, harusnya nggak boleh kayak gitu. Jadi pertemanan yang baik itu adalah di saat salah satu teman kalian sudah maksudnya melakukan kesalahan, kalian tegur gitu, jangan sampai kalian membiarkannya. Karena kalau kalian membiarkannya itu ya akan menjadi kebiasaan. Nanti yang kebiasaan ini berbahayanya itu berdampak bagi kalian, sehingga kalian lakukan itu bahayanya. Nah, biasanya demi menjaga solidaritas dan kebersamaan kelompoknya, pengaruh buruk tersebut pada akhirnya melupakan norma-norma yang berlaku dan akibat buruk yang ditimbulkannya. Lebih memperhatikan lagi, orang dewasa pun turut ambil bagian dalam pergaulan bebas. Nah, ini kadang yang orang dewasa, yang orang dewasa tuh yang bapak-bapak tawuran, ribut, berantem gitu, terus bapak-bapak minum, bapak-bapak yang rokok, bapak-bapak itu sebenarnya ya ada budaya-budaya luar yang terbawa dari remaja sampai dewasa itu. Selain alasan klasik untuk menghilangkan kejenuhan, mereka ingin dibilang energi, menjadi pusat perhatian, serta tampil gaya mengikuti tren agar tidak kalah dengan anak muda remaja. Ini orang-orang dewasa yang harus dibina lagi nih. Padahal orang dewasa ini yang harusnya
membina anak-anak remaja, tapi malah orang dewasanya yang harus dibina kan. Makanya orang-orang dewasa pun bisa terkena pergaulan bebas gitu. Makanya semuanya itu penting, ajaran-ajaran agama, norma-norma sosial, budaya, Pancasila, semuanya penting supaya kita bisa mengerem semuanya agar tidak kebablasan seperti itu. Nah, lanjut, perilaku yang awalnya hanya mencoba merokok. Nah, nih, minum sedikit minuman keras, bukan es batu, memakai narkoba untuk hilangkan stres. Ini biasa di kalangan anak-anak muda, atau kumpul bersama teman lama-lama menjadi ketagihan dan dapat berujung kriminalitas, memakai narkoba, perilaku seks bebas, penyebaran penyakit seksual atau tawuran. Jika tidak segera diatasi perilaku negatif ini akan berlanjut ke generasi berikutnya. Jadi tidak heran jika pergaulan bebas dikonotasikan dengan sikap dan perilaku negatif seseorang yang tidak ingin dibatasi oleh norma-norma demi kenikmatan sementara kehidupan dunia. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi pergaulan bebas dikonotasikan dengan sikap dan perilaku negatif seseorang yang tidak ingin dibatasi oleh norma-norma demi kenikmatan sementara di kehidupan dunia. Ini nggak boleh. Ingat, masih ada kehidupan selanjutnya setelah ini. Gitu. Nah, diskusi ini kan harus didiskusi di dalam kelas. Ada 3 poin, tapi saya bahas saja sedikit karena waktunya sudah 16 menit. Gitu. Nah, jadi tugas ini kalian membuat video presentasi dari halaman ini 108. Kalau bisa pakai seragam, harus bukan kalau sih, memang harus pakai seragam, harus rapi, dan penjelasannya harus contoh kayak saya video rekam kayak gini gitu. Jadi menjelaskannya kalau bisa tanpa harus membaca buku gitu, ya enjoy aja gitu. Nah, terus habis itu kita diskusi ya, pergaulan bebas. Nah, ini kaitan antara pergaulan bebas dengan kenakalan remaja itu. Jadi kalau kita pergaulan bebas, kenakalan remaja, karena kenakalan remaja ini contohnya ya tawuran, situ ngomong kasar kayak gitu, terus ya pokoknya toksik. Nah, itu tuh yang nggak mau direm gitu, karena ingin diakui gitu, karena ingin bebas. Terus yang kedua, bebas menggunakan narkoba dan miras, itu kaitannya karena ya kita ingin terbebas dari stres. Terus habis itu ya ingin supaya kita terlupakan masalah kaitannya dengan pergaulan bebas badan. Dengan stres itu kita bisa ya berdoa memuji Tuhan gitu. Dan yang ketiga, pergaulan bebas dengan seks bebas, yang ini bahaya karena nafsu dan segala hormon yang meluap itu, keinginan dengan lawan jenis gitu, itu sudah tertahankan hingga akhirnya melampiaskan. Nah, itu kalau dibatasi dengan norma agama dan juga norma sosial, itu semuanya bisa direm. Jangan sampai kita melakukan semuanya itu. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya, jangan sampai 20 menit karena nanti kelamaan. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan tugasnya dikumpulkan. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kalau bisa harus dikumpulkan hari ini, dapat nilai bagus. Oke. Dan paling lambat di tugas dikumpulkan di PJOK selanjutnya gitu, tapi di minggu ini juga. Terima kasih, sampai jumpa.